bercerita, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Mas Daniel. Kepada Mas Daniel kami persilahkan. Roma dan Bapak Ibu guru tamu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katekis kedua di Kalibawang, penerus dari Barnabas Harikramo. Katekis pertama di Kalibawang. Baptis kamu dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya baptis kamu dengan nama Bapa dan Putra dan Apa sing cekelingan murid mukjizat Gusti Yesus. Kula tumpah dadi anggur. Bener. Menyembuhkan orang buta. RAK adalah komunitas anak yang ada di Kenalan. RAK juga wadah untuk kami bebas berpendapat. Karena ini republik, maka dipimpin oleh presiden. Contohnya Menteri Rohani, Menteri Kesehatan, Menteri Kebersihan, dan Menteri Keuangan. Di RAK juga ada kegiatan rutin, yaitu sebelum pemilu kami memilih capres dan cawapres, dan juga membuat nilai. Wiji Tukul adalah ekstrakurikuler yang berfokus kepada pekarangan di sekolah. Kami anak-anak Wiji Tukul menanam terong dan cabai ungu. Perasaan saya senang karena saya bisa menanam dan memupuk tanaman bersama teman-teman Ekstra Wiji. Lintang Menoreh adalah ekstrakurikuler yang berkegiatan menulis atau literasi. Contohnya seperti menulis berita, menulis pengalaman yang dimasukkan ke Republikana. This group, thank you very much. Salah satu kerjaan Pemodani adalah keliling untuk melihat sekolah-sekolah di seluruh dunia, dan pesan Pemodani untuk adik-adik adalah pendidikan yang adik-adik terima, sekolah yang saat ini dijalani, kegiatan belajar itu untuk membentuk masa depan yang cerah. Tidak hanya untuk masa depan adik-adik, tapi juga masa depan untuk semua orang di bumi ini. Jadi sangat penting untuk belajar. Tetap semangat. And to the So please keep going, working hard and study and thinking together to improve your context, your mountains that are beautiful place. Di maju terus, belajar yang rajin, dan terus rawat sekolah ini, lingkungan ini, sehingga bisa menjadi tempat yang baik untuk semua orang. Okay, that's it. Tanami makasih. day, a mango fell into the river and washed away until the royal garden.
The girls found the mangoes. Because it looked fresh and delicious, they brought it into the king. Istirahatlah kau di surga. Father Dani Villanueva. I'm the General Coordinator of the International Federation of Fe Alegría, a global network of schools working with vulnerable people around the world. And I'm just coming from visiting Canisius Foundation, two of the schools, and having a very good discussion with the group here in the Yogyakarta branch, and the visit has been really very interesting. For me, I've learned a very different way to have a contextualized education here in the context of Java. The focus on the context, the cultural context, also the idea of how to use the arts. I've been quite surprised about the way of the hospitality, the dancing, also the idea behind the how to use the education as a tool to make the kids also self-reliable. Very interesting conversations. I have to say that the students have been the ones that have received us in their schools. We have had a very good conversations, very sharp questions coming from the students, thinking about the world and Latin America. That is where most of our work is. And I'm quite excited about the possibilities of linking with Canisius Foundation, because I think we are many networks linked to the Society of Jesus, working with vulnerable people through education, and somehow we are being historically scattered, isolated in different places. So in the last few years we are starting to make these connections, and today this has been one of the strongest ones, because I believe that Fe Alegría and Canisius Foundation have a very similar way of proceeding, with the belief that education is the key for social transformation, and quality education for vulnerable people is the first step to start changing the world. So thank you very much for your welcoming, and I'm really hoping that this is the beginning of a stronger relationship into the future. Kami sudah selesai menjamu dan menemani Fe Alegría, delegasi Fe Alegría, Romo Dani dan Ibu Pilar. Sekarang
kunjungan sudah selesai. Kami sangat bersyukur untuk kunjungan ini. Nah, V Alegria minimal dengan kunjungan ini, V Alegria bisa merasa punya teman seperjuangan di bidang pendidikan di Indonesia ini, terkhusus di Keuskupan Agung Semarang. Yayasan Canisius dan V Alegria itu kan mirip-mirip ya. Keduanya merupakan jejaring sekolah-sekolah yang memperkenalkan pendidikan bergaya Katolik gitu ya. Memperkenalkan pendidikan yang menempatkan para murid sebagai pusat, sebagai subjek pendidikan demi perkembangan hidup mereka. Canisius sudah 100 tahun berkiprah, V Alegria kurang lebih 50, 60, hampir 70 tahun berkiprah di Latin Amerika gitu ya. Dengan dua konteks yang berbeda tetapi misi tetap sama. Bagaimana mengembangkan kepribadian anak sehingga mereka bisa merasakan pendidikan yang berkualitas dan juga untuk mengembangkan juga masa depan mereka menjadi penuh harapan. V Alegria dan Canisius fokus untuk mengarahkan pendidikan mereka bagi orang-orang yang kecil, lemah, miskin, rentan, berada di pinggiran terutama. Bagaimana orang-orang ini, anak-anak kita ini bisa mengalami pendidikan yang berkualitas gitu ya. Nah, kurang lebih misi yang sama itu. Bagaimana membentuk iklim pendidikan yang bisa menjangkau bahkan orang-orang yang sulit dijangkau oleh pemerintah sekalipun. Hanya bedanya, selain beda konteks ya, V Alegria itu lebih menekankan kooperasi lintas negara, kerjasama lintas negara. V Alegria itu lembaga ya bukan multinasional, tetapi perkumpulan-perkumpulan V Alegria itu ada di banyak negara di Amerika Latin. Sudah berkembang di Afrika dan juga masuk ke Asia, di Kamboja dan juga di Nepal. Apakah Indonesia akan bergabung? Saya tidak tahu, tapi minimal ini perbedaan ya, bahwa Canisius selama ini ada dalam konteks lokal, Keuskupan Agung Semarang. Tapi V Alegria bekerja lintas negara dengan misi yang sama. Lalu perbedaan yang kedua, mungkin V Alegria lebih bernuansa politis dalam hal tertentu. Bahwa pendidikan itu kerja bareng, tidak hanya kerja guru, tidak hanya kerja murid, tidak hanya kerja yayasan tertentu, tetapi bagaimana kerja yayasan itu juga bisa mendorong keterlibatan pemerintah untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak bangsa gitu ya. Mungkin itu yang belum terjadi di Canisius gitu ya. Nah, V Alegria kebanyakan menciptakan kerjasama antara lembaga pendidikan Katolik dan pemerintah lokal, Kementerian Pendidikan lokal, sehingga misalnya gaji guru ditanggung oleh pemerintah dan biaya operasional juga ditanggung pemerintah. Pemerintah mengenal V Alegria ini. Mungkin itu kedepannya bisa menjadi masukan dan juga semacam motivasi bagi kita untuk membangun relasi juga dengan pemerintah dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, terakhir mungkin sektor pendidikan. Kalau Canisius kan kebanyakan masih di sektor pendidikan menengah ke bawah ya, menengah dasar gitu. Kalau V Alegria tidak hanya bekerja atau bergerak di bidang pendidikan formal, tetapi juga ada sektor informal, sektor non formal juga, memberikan pendidikan untuk anak-anak jalanan yang tidak berada di bawah ruang kelas yang standar, ruang kelas yang formal, bisa berada di pinggiran hutan, bisa juga pendidikan dengan radio, bisa juga kelas malam untuk orang-orang yang tidak bisa baca tulis, orang-orang yang sudah tua tapi diberikan sekolah teknik misalnya untuk mereka. Jadi sektornya lebih luas. Ya, kami saling belajar satu sama lain, meskipun pertemuan ini singkat tetapi menginspirasi sungguh, sehingga mungkin ke depannya akan ada kerjasama entah pendidikan, entah formasi untuk guru, entah itu bekerja sama untuk belajar mengevaluasi cara kita mendidik murid gitu ya. Tapi minimal lagi-lagi V Alegria bisa mengenal bahwa di belahan dunia yang lain, jauh dari Amerika Latin, ada Yayasan Canisius yang juga memiliki misi yang sama, yang sudah berkiprah hampir lebih dari 100 tahun bahkan, bukan hampir lagi, lebih dari 100 tahun. Dan kita ini yang mungkin tidak
merupakan kolese Yesuit yang standar, karya pendidikan serikat yang standar, ternyata juga mewarnai misi pendidikan serikat Yesus di dunia ini.